Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Selamat pagi, Bu. sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu akan bertanya pada kalian semua. Apakah di antara kalian sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Bu. Ibu akan menjelaskan apa arti konseling kelompok serta tujuannya. Konseling kelompok adalah proses hubungan interpersonal antara konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menunjukkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang terjadi kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Tujuan berikutnya memberikan kepada individu berupa pengalaman kelompok yang membantu individu untuk belajar dan membangun hubungan yang positif. Apakah sudah dimengerti anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum kegiatan dilanjutkan, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ibu contohkan. Nama saya Dini Sitiasari, asal dari Pati, hobi traveling. Silakan selanjutnya. Mbak yang berkerudung putih. Perkenalkan, nama saya Deva Arta, asal saya dari Grobogan, hobi saya traveling. Halo Mbak Deva. Selanjutnya Mbak Brija Hitam. Perkenalkan, nama saya Natasha Ayurisa. Hobi saya mendengarkan musik. Udah, Bu. Mbak Natasha. Selanjutnya Mbak Berhijab Abu-Abu. Perkenalkan, nama saya Azmi, asal dari Brebes, hobi saya menyanyi. Halo Mbak Azmi. Selanjutnya yang pakai jaket, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Diva Dianita, asal saya dari Pemalang. Halo Mbak Deva. Selanjutnya, Saya, Bu. ya silakan. Nama saya Laili Nabiuna Hasni. Hobinya tidur. Asal dari Jepara. Selanjutnya, Mbak Tiara. Baik Mbak Tiara, terkendala sinyal ya. Kita lanjutkan saja. Di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas, yaitu asas kesukarelaan. Ya, ini kesukarelaan, jadi kalian sebaiknya sukarela dalam mengikuti kegiatan ini tanpa ada paksaan, baik dari ibu maupun orang lain. Kemudian kegiatan ini ibu harap kalian semua mengikutinya sampai selesai ya. Apakah kalian sukarela dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini? Sukarela, Bu. Baik, kegiatan selanjutnya Ibu akan membahas meningkatnya motivasi belajar ya. Apa yang kalian ketahui tentang motivasi belajar?
Silakan untuk Mbak Tiara bisa menjawab. Mbak Tiara, Sepertinya Mbak Tiara gangguan sinyal, Bu. baik. Bisa dijawab oleh Mbak Deva atau Mbak Natasha. Saya, Bu. Silakan Mbak Jadi, Natasha. sepemahaman saya motivasi belajar itu motivasi dalam dirinya, Bu. Ketika dirinya itu ada niatan untuk belajar, itu pasti ada kemampuan untuk mengatur waktu, mengatur strategi apa yang bisa dilakukan pada dirinya untuk melakukan aktivitas belajar. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, Mbak. Selanjutnya, pertanyaannya untuk Mbak Deva ya. Apa yang Mbak Deva ketahui dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik? Silakan. Baik, Bu, saya akan menjawabnya. Jadi, kalau motivasi intrinsik itu jenis motivasi yang timbul sebagai akibat dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dan dorongan orang lain. Sedangkan yang motivasi ekstrinsik yang timbul akibat pengaruh dari luar individu itu sendiri. Begitu, Bu. Baik. Terima kasih ya Mbak Deva. Sama-sama, Bu. Apa yang Anda ketahui dari fungsi motivasi belajar? Siapa yang mau menjawab? Mbak Laini bisa menjawab. Saya lengkap saja ya jawabannya untuk Mbak Azmi. Ya, Bu, saya akan menjawab. Jadi, fungsi dari motivasi belajar adalah tenaga penggerak untuk mendorong, mengarahkan, dan menentukan seseorang. Dalam hal ini adalah siswa, yaitu untuk melakukan suatu tugas atau perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Baik, terima kasih Mbak Azmi. Kelihatannya kalian pada lucu ya. Kita permainan lebih dahulu. Mainannya seperti ini. Tebak hewan. Tebak inisial hewan. Seperti Kak, itu campur. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Suaranya. Ya, Bu. Hewan yang inisialnya siapa anak-anak? Ibu suaranya Tikus. putus, Bu. Terus, Hewan yang Suaranya kurang jelas, Bu. Bu Dini suaranya kurang jelas, Bu Dini. apakah sudah mendengar anak-anak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu bisa diulangi, Bu Dini. Baik, nah. Ibu akan mengulangi. Hewan yang inisialnya C itu hewan apa anak-anak? Curut. Cicak. Baik. Selanjutnya hewan yang inisialnya D apa anak-anak? Gajah. Gajah. D anak-anak bukan biru. Jerapah. Baik. Jangkrik. Ya. Kelihatannya sudah pas ya. Ibu lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memberikan motivasi yang sesuai dengan aktivitas? Bisa dijawab oleh Mbak Dila. Ya, Bu, saya akan menjawab. Bagaimana cara memberikan motivasi yang sesuai dengan aktivitas, yaitu dengan memberikan motivasi yang sesuai dengan aktivitas. Misalnya kayak guru meminta siswa maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang di papan tulis, terus motivasi yang diberikan bisa juga berupa pujian dan nilai tambahan.
Jadi siswa yang lain tuh terpacu untuk maju ke depan dan menjawab pertanyaan dari guru sehingga ada aktivitas saat belajar mengajar. Begitu, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Diva atas jawabannya. Ya, sama-sama, Bu. Nah, Ibu akan memberi kesimpulan kepada Mbak Asmi atau Mbak Natasha juga boleh menjawab kesimpulan dari materi. Saya, Bu. Baik, Mbak Asmi. Saya akan menyimpulkan mengenai motivasi belajar. Jadi, motivasi adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang bertingkah laku yang berada dalam diri seseorang tersebut untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan dorongan atau keinginan tersebut. Motivasi juga berarti sebagai perbedaan antara dapat dan tidak dapat melaksanakan tugas. Motivasi mampu memberikan kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah diterapkan. Itu, Bu. Baik, Asmi, terima kasih ya. Sebelum kegiatan diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Dini. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih, Dini. Bu. Cantik.